warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulina Aulia Irma, calon guru penggerak angkatan 11, dan saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Losari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Istiana Hirawati, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Losari, tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, yaitu terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Bu Hera. Selamat siang Mbak Sri. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ya, monggo Mbak Sri. Saya harap Ibu Hera dengan senang hati terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu. Oke. Nah, tapi kok tak ringkas kabeh Mbak. Oh iya, siap Bu. Monggo. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Gini Mbak, jadi identifikasi permasalahan di dalam manajemen itu memang tidak mudah, ya. Apalagi kalau ada kaitannya dengan teori, terutama yang disebutkan tadi, ada dilema etika dan rujukan moral. Tapi sebenarnya kalau secara praktisnya, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kita memang harus menentukan, kita harus mengidentifikasi dulu nih permasalahannya apa, sehingga kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang tidak beresiko, baik secara moral maupun secara etika. Secara etika itu berarti berkaitan dengan regulasi, secara moral itu ya berarti kaitannya dengan baik buruknya di mata warga. Nah, ini tidak gampang, tapi bukan berarti mustahil, jadi tetap bisa dilakukan. Caranya bagaimana? Nah, caranya saya mengambil jeda. Jadi ada kasus nih, laporan dari apa gitu, saya mengambil jeda dulu. Nah, dan saya punya tim sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu saya libatkan untuk mengidentifikasi ini arahnya kemana nih. Nah, di situ kami nanti akan menemukan akar permasalahannya, kemudian tantangannya, dan bagaimana kira-kira solusi yang diambil. Jadi saya mungkin tidak bisa mengikuti arah pertanyaan-pertanyaan Mbak Zwi ya, tapi saya bisa memberikan gambaran seperti ini Mbak. Kalau saya selalu memberikan motivasi pada teman-teman itu, ketika kita menghadapi sebuah kasus permasalahan, saya ingin teman-teman itu fokus pada solusinya dibandingkan permasalahannya itu. Fokusnya ya. Tapi kalau akar permasalahannya ya tetap harus dicari. Akar permasalahannya apa? Kemudian tantangannya apa nih? Nah, setelah itu kita mulai fokus ke solusi. Karena apa? Kalau kita fokus pada permasalahan, waktunya habis hanya untuk membahas masalah. Betul ya kan? Dan setiap kita fokus, ada suatu teori yang mengatakan bahwa fokus akan menentukan jalan hidup kita. Makanya kalau kita fokusnya pada masalah, ya kita akan menghadapi masalah lagi. Tapi kalau kita fokus pada solusi, kita akan menemukan solusi lagi dan solusi lagi. Walaupun mungkin solusi itu mungkin tidak tepat, atau solusi itu mungkin gagal, tapi kita insya Allah akan dipertemukan dengan solusi selanjutnya. Tapi kalau masalah, kita akan menemukan masalah baru. Itu prinsipnya Mbak. Jadi monggo itu juga bisa diterapkan dalam hidup kita. Berarti tadi untuk poin kedua, Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dari pertama identifikasi ya. Betul, identifikasi. Kemudian saya punya tim. Ya. Nah, kolaborasi dengan tim. Setelah itu tadi kita biasanya ada apa ya? Kita minta berbagai pertimbangan. Jadi kolaborasi itu tidak sekedar ngobrol, tapi berbagai pertimbangan. Dari pertimbangan-pertimbangan itu kemudian kita ambil resiko yang paling minim. Walaupun sama-sama benar nih, ini benar sesuai etika, ini juga benar sesuai regulasi, tapi yang paling kecil resiko, baik keluar maupun ke dalam.
luar biasa sekali. Ini pengalaman buat saya juga ini. Ternyata menjadi kepala sekolah itu tidak mudah ya. Tidak mudah bagi tidak hanya kepala sekolah, Mbak, pemimpin, dan setiap kita adalah pemimpin. Iya. Kemudian berarti untuk langkah prosedur tadi sudah ya Bu. Ya. Untuk yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu Hera anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika itu kan berarti kaitannya dengan regulasi ya. Nah itu pokoknya pegang teguh regulasi itu. Ketika kita menghadapi dua hal dan sama-sama benar, nah ini tadi saya pertama melibatkan tim. Kemudian ketika di sini mentok sudah sampai di SMA Losari nih dengan berbagai tahapan mentok, biasanya nanti saya akan bawa ke pimpinan. Nah, karena itu regulasi kan saya mengawal peraturan, nah, itu kan, dan saya tidak pernah bekerja sendirian. Itu salah satunya konsultasi pada pimpinan. Jadi ke bawah sudah, kalau mentok nih sudah tidak bisa dan sama-sama resikonya sama-sama besarnya misalnya, itu saya bawa ke atas. Jadi yang paling bijaksana yang mana? Betul. Dan yang tentu saja yang tidak menimbulkan benturan yang lebih dahsyat lagi. Apalagi kalau kaitannya dengan masyarakat, wah itu kita harus sangat hati-hati. Selanjutnya Bu, hal apa saja Ini yang ujian ini masalahnya. hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangannya? Mengambil keputusan itu. Tantangannya apa? Tantangannya itu macam-macam ya. Jadi kalau masalahnya itu dengan kaitannya dengan di dalam intern itu masalahnya, tapi sebenarnya hampir sama. Pada prinsipnya tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama. Itu masalah utamanya. Harus menyamakan. Betul. Jadi prinsip yang pertama itu, jadi tidak semua orang itu punya pemahaman yang sama. Itu tantangan pertama. Bahkan kadang saya dengan tim saya saja, kadang pemahamannya tidak sama. Nah, berarti kan saya harus saya harus memahamkan tim dulu. Nah, baru kemudian bisa mengambil kesimpulan. Nah, apalagi kalau sudah kaitannya dengan di luar sana, guru misalnya, kita sudah mengambil keputusan nih. Guru menerima keputusan kami pun bisa macam-macam karena pemahamannya yang tidak sama. Gitu. Dan untuk selanjutnya, apakah Bu Hera itu memiliki jadwal tertentu atau agenda yang biasanya kalau menyelesaikan masalah itu Bu secara langsung atau bagaimana Bu, apa ada jadwalnya? nah itu tergantung besar kecilnya permasalahan yang dihadapi. Kalau masalahnya bisa langsung kami respon, itu biasanya kami langsung fast respon. Tapi kalau membutuhkan berbagai pertimbangan, biasanya saya minta waktu dulu. Dan pasti akan saya agendakan secara khusus. Jadi tidak sambil terlalu gitu. Apalagi terkait dengan kepegawaian. Nah, itu bahaya itu kalau terkait dengan kepegawaian. Untuk seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, berarti tadi ada tim, kemudian atasan ya Bu, Ya, yang membantu. ada lagi yang belum motivasi dalam diri saya sendiri. Nah, itu penting banget. Kalau saya tidak bisa memanage motivasi saya, tidak ada dorongan dari dalam diri saya, mau ada tim bagus, mau ada pimpinan yang melindungi saya atau mungkin mengarahkan saya, kalau dari dalam diri kita itu motivasinya kurang, ya sudah kelar. Maka bagi seorang pemimpin punya motivasi kuat, punya mindset yang kuat terkait dengan komitmen sebagai pemimpin, itu sudah modal besar itu. Luar biasa. Katanya luar biasa. Yang terakhir nih Bu, pembelajaran apa yang Bu Hera dapat ambil pada setiap permasalahan tentang dilema etika? Ya, kalau saya sering menyimpulkan itu, yang pertama bahwa manusia itu berbeda-beda. Manusia itu unik. Jadi semua itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi kalau saya menghadapi permasalahannya nanti melibatkan manusia, berarti saya itu harus bijak melihat, karena mereka itu berbeda yang unik, yang tentu saja penanganannya berbeda-beda.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya, begitu juga dengan saya, bahwa saya itu harus mencintai diri sendiri. Self love saya itu harus semakin meningkat. Karena apa? Self love itu bukan berarti kita itu memanjakan diri atau kita bersenang-senang, bukan, atau ego, malah bukan. Self love itu berarti kita menyadari bahwa kita itu berharga. Karena kita berharga, maka kita harus punya standar kompetensi. Itu karena kita berharga kan. Ada satu misalnya gini, kita harus menghargai orang lain, itu wajib hukumnya. Ya. Karena apa? Kita manusia bermartabat, maka kita harus menghargai orang lain, kita harus berbuat pada orang lain. Itu pembelajarannya. Jadi kalau saya, ketika saya menghadapi permasalahan seperti itu, dua sisi itu selalu saya perhatikan, dari yang saya atasi dan diri saya. Jadi diri saya juga tidak boleh diabaikan. Itu penting, karena kan saya masih melanjutkan tugas berikutnya kan. Kalau sayanya kemudian down, Ya, ke bawah suasana. ke bawah baper, nah kemudian akhirnya tugas-tugas yang lain tidak bisa terselesaikan. Padahal itu kan, kalau satu permasalahan itu kan hanya satu, mungkin tidak ada 1%, kecil saja kan dari tugas saya kan. Gitu Mbak Sui, semangat ini calon pemimpin kita ini nanti. Mudah-mudahan belajar. Nah, mudah-mudahan obrolan ini nantinya bisa jadi bekal Mbak Sui. Kalau toh jawaban saya itu kurang memuaskan, cari kepuasan sendiri di sana. Ini Bu, berarti secara umum Bu Hera itu menggunakan prinsip aturan atau kepedulian atau Kalau saya lebih ke aturan. aturan? Kalau saya lebih ke aturan, karena kita bekerja di sebuah institusi. Walaupun nantinya itu masalah moral tetap jadi pertimbangan. Tapi etika, peraturan itu yang pertama. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya mengganggu sih tidak. Ini jadi pengalaman buat saya juga, ternyata seperti itu pengambilan keputusan itu macam-macam juga. Terus nanti berarti semakin banyak pengalaman jadi tambah. Mudah-mudahan semakin bijak, semakin bijak ya, semakin tidak sombong. Baik Bu, terima kasih. Sekian demikian dari hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Istiana Herawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuina Aulia Irma, calon guru penggerak angkatan 11. Saya merupakan guru dari SMA Negeri 1 Losari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dari menggunakan nilai kebajikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Maeni dari SDN Pejagan 01. Tentang tadi saya ulangi, yaitu tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Ibu Siti Maeni. Selamat siang Mbak. Saya minta waktunya sebentar ya Bu, mohon maaf ini merepotkan sekali. Saya panggilnya Mbak apa nih? Mbak Alia? Bu Zuina. Oh, Bu Zuina. Oke, Bu Zuina. Saya harap Ibu Maeni dengan senang hati terbuka untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Oke, monggo bahasa bisa saya ya Mbak. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu Siti Maeni ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau bujukan moral yang biasa dilakukan di SD Pejagan 01?
Matur nuwun Mbak pertanyaannya, pertanyaan yang sangat baik. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya, Mbak. Jika ada kasus-kasus yang ada di SD Pejagan 1, maka saya lihat dulu dari segi hukumnya, Mbak. Apakah kasus ini mengandung hukum atau tidak? Kalau kasus ini mengandung hukum, ya sudah pasti ada benar dan ada salah. Tetapi kalau tidak mengandung hukum, hanya dilema etika, maka kedua-duanya pasti dianggap benar ya Mbak. Nah, yang namanya dilema etika kan situasi di mana kita harus memilih dua pilihan yang sama-sama benar, sebenarnya secara moral tetapi bertentangan kayak gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Nah, kalau misalnya itu termasuk rujukan moral atau ada kasus hukum, maka itu sudah jelas hukumnya. Tetapi kalau misalnya itu suatu etika apa namanya? Dilema etika, maka pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana itu akan sangat baik, yang dimana keputusan itu tidak akan mengganggu keduanya, ya tidak akan mengganggu keduanya dan berpihak kepada keduanya, sama-sama benar, sama-sama tidak ada yang salah kayak gitu. Sepakat sekali Bu. Saya juga sepakat dengan hal itu. Harus bisa seimbang ya, saling menguntungkan antara keduanya. Betul Mbak, betul. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu Maini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Kalau itu berarti pertama bisa Mbak identifikasi masalah yang ada, identifikasi kasus. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, yang siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Setelah itu baru dianalisa ya Mbak ya, dianalisa kasusnya bagaimana. Setelah dianalisa baru diambil suatu keputusan. Nah, setelah ada keputusan pun harus ada refleksinya ya Mbak, supaya keputusan itu nanti sangat bagus, keputusan itu sangat bijaksana, sehingga tidak memihak salah satunya, dan tetap keputusan itu harus memihak kepada peserta didik. Maka dari itu di dalam mengambil keputusan kita tetap senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Sangat menginspirasi sekali. Saya banyak belajar ini dari Bu Maini nanti. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh iya, sama dengan yang tadi Mbak, intinya jawabannya ya. Kayaknya iya, lebih operasional aja. Iya, biasa Mbak, yang pertama kita lihat dulu penyebab permasalahannya atau identifikasi masalah itu ya Mbak ya. Setelah itu kemudian kita lihat siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Setelah itu dianalisa gitu ya Mbak, dianalisa. Setelah dianalisa baru diambil suatu keputusan, ya suatu keputusan di mana kemungkinan keputusan itu bisa mencapai tujuan bersama. Mengidentifikasi masalah kemudian didiskusikan dengan orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan itu, sehingga keputusan itu nanti menjadi keputusan yang tepat. Untuk selanjutnya Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian keurgenan dari kasus itu, terus mengambil alternatif diskusinya. Setelah itu baru dianalisa, diambil suatu keputusan juga kayak gitu. Keputusan yang sangat bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada pastinya. Situasinya nanti dilihat bagaimana, bagaimana. Nah, untuk
tantangannya nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apa saja? Tantangan yang kami hadapi ya mencari itu Mbak, apa ya, supaya keputusan itu menjadi keputusan yang sangat bijaksana kayak gitu ya Mbak. Tidak merugikannya, yang tadi disebutkan tidak merugikan kayak gitu ya. Sangat susah itu. Kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan menurut kami bagus, menurut kami sudah tepat, tetapi menurut pihak lain juga kadang-kadang katanya belum tepat. Jadi itu yang tantangan yang sangat besar yang saya hadapi itu, bagaimana cara mengambil keputusan yang sangat bijaksana bagi kedua-duanya. Luar biasa Bu. Saya ini jadi merasa wah ternyata jadi kepala sekolah itu tidak mudah gitu. Perlu pengalaman, perlu banyak sekali apa ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini pengalamannya buat saya banyak sekali Bu. Untuk selanjutnya ya Bu, apakah Ibu ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan saat itu atau ada jadwal penyelesaiannya? Tergantung jenis kasusnya ya Mbak. Kalau kasusnya biasa, ya maka harus secepatnya diselesaikan supaya tidak mengulur waktu. Semakin cepat selesai ya semakin baik. Tetapi kalau kasusnya termasuk kasus berat dalam tanda kutip itu ya Mbak, ya otomatis kita kan butuh waktu ya Mbak, butuh waktu untuk menyelesaikan kasus itu. Misalnya dengan kita ditelaah dulu kasusnya bagaimana, kan itu butuh waktu. Jadi ya harus ada jadwal untuk menyelesaikan kasus yang ada. Kalau kasus itu dibilang kasus berat, kalau ringan ya langsung diselesaikan. Untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah pengambilan keputusan yang dilakukan? Ya, alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat juga di sini. Guru-guru yang hebat, terus warga sekolah yang hebat yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Jadi dalam hal ini saya mengajak warga sekolah, gitu ya, warga sekolah, terus ada tokoh-tokoh yang dianggap mampu menyelesaikan kasus itu. Yang terakhir ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu Meni petik selama ada kasus itu, kemudian diambil pembelajarannya apa? Iya. Dalam setiap kasus pasti ada hikmah yang bisa kita ambil ya Mbak ya. Misalnya dengan adanya kasus itu, alhamdulillah hikmah yang bisa saya ambil, bagaimana caranya supaya keputusan yang saya ambil ini bagaimana bisa menjadi keputusan yang sangat bijaksana lagi. Mengambil keputusan yang sangat bijaksana supaya tidak ada yang keliru. Terima kasih Bu atas waktunya ini. Sama-sama. Saya jadi merasa wah ini baru jadi pengalaman berarti buat saya ini Bu, tentang pengambilan keputusan, apalagi dari jawaban-jawabannya Bu ini tadi sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Kalian juga belajar ya dari banyak. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama undur diri. Demikian hasil wawancara dari saya di SDN Pejagan 01 dengan kepala sekolahnya yaitu Ibu Siti Maini SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.